Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjuti materi kita pembelajaran 3 dan 4 muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Tahukah kamu cara meringkas teks? Tanya seorang anak laki pada perempuan. Aku belum tahu, karena kemarin aku baru belajar cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Kalau begitu, cara menyusun ringkasan teks ialah membaca teks untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Kedua, menuliskan ide pokok dalam setiap paragraf. Tiga, menyusun ide pokok yang ditemukan menjadi paragraf baru. Ketiga ini merupakan cara menyusun ringkasan teks. Yuk kita coba membuat ringkasan dari teks di bawah ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Pada ide pokok paragraf pertama, letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ide pokok paragraf 2, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Ide pokok paragraf 3, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Adapun ringkasan teks ialah penggabungan dari beberapa ide pokok paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Masih ingatkah kalian tentang peta Indonesia? Ada berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Ya, benar, 34 provinsi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar. Luas permukaan bumi dapat diperkecil menggunakan skala. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk penampakan alamnya. Adapun unsur-unsur pada peta, yang pertama, judul peta, terletak di bagian atas pada peta. Kemudian, pada kompas ini ialah arah mata angin. Di bawahnya ada legenda, dan ini simbol. Dan ini adalah keterangan maksud dari simbol. Adapun yang ini, garis lintang dan garis bujur, ialah merupakan garis astronomis. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Perhatikan peta Indonesia berikut. Pada peta di atas, kamu akan menemukan adanya perbedaan warna. Warna daratan ada warna hijau, kuning, coklat muda, coklat tua, dan putih. Warna perairan ada biru muda, biru, dan biru tua. Dari perbedaan warna tersebut, kamu dapat mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. Dan ini tentunya akan memudahkan kita untuk mengetahui potensi alam tentang suatu daerah. Dengan mengetahui kondisi geografis wilayah, kamu dapat memperkirakan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Daerah yang dengan dataran tinggi seperti pegunungan, biasanya penduduknya bertani sayuran.
Daerah yang lebih rendah biasa penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Dan daerah yang dekat dengan laut biasanya penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Bagaimana mungkin penduduknya dapat berkomunikasi menggunakan satu bahasa? Ternyata Indonesia adalah negara yang sangat beragam ya, dari segi geografisnya dan juga penduduknya. Tahukah kalian apa bahasa pemersatu bangsa Indonesia? Ya benar, bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia ini diikrarkan pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober pada tahun 1928 di Jakarta. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Berikut isi Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa, bahasa Indonesia. Jadi, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu bentuk pedulinya pemuda terhadap bangsa Indonesia pada waktu itu. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh Bob Rudolf Supratman atau dikenal W.R. Supratman. Berikut merupakan ilustrasi gambar pada saat Sumpah Pemuda dilaksanakan. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama kali lahir. Organisasi itu didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.